suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Hari ini kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pertemuan keempat ya, malam hari ini. Gitu. Nah, coba sebelum saya lanjut, kemarin itu ada beberapa praktek kan yang saya share ke teman-teman ketika kita sharing, ketika kita memainkan salah kartu-kartunya. Itu gimana? Udah dikerjakan belum? Yang punya PR kemarin? Boleh di-unmute aja, nggak apa-apa. Di-unmute. Ya, yang kemarin dapat PR dari saya ketika ngambil kartu itu dikerjakan belum? Sudah, Kak Irwan? Udah aja. Oh ya. Ya, saya nggak ikut minggu lalu. Sayang banget ya nggak ikut ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu kemarin kita pertemuan sebelumnya kita tuh bahas fokus ke sharing session sebenarnya. Jadi kayak interaktif gitu ya, interaktif dan berbagi pengalaman juga sekaligus kalau yang curhat-curhat gitu ya itu dikerjakan gitu. Ini Kak Muhammad Kak Khairul Makirin ini kenapa nggak belum semua dikerjakan? Ada kendala apa Kak Khairul Makirin? Mana nih orangnya nih? Pakai yang mana nih? Pakai Rio atau pakai yang mana? Pakai Samsung. Oh, ada ini ada. Kak Khairul Makirin ada. Kenapa Kak? Waktu. Oke, berarti kalau kalau waktu malam ikutan Zoom limiting belief nggak? Bu, iya ikutan. Nah, berarti ini di mana limiting belief di bagian mana nih? Ah, dikarenakan waktu saya padat ya, jadi saya enjoy-nya mendengarkan Kak Ica kasih Zoom itu. Saya enjoy. Saya langsung praktek waktu kerja jalan. Itu saya ingat-ingat kayak cinta tak bersyarat ya, tanpa syarat ya. Itu sering saya ulang-ulang itu. Saya sering ulang-ulang itu karena itu sangat membantu sekali. Mm-mm. Ikhlas ikhlas ya, ikhlas. Terus video yang di binaural yang wahai diriku, aku mohon maaf, aku sudah terima semuanya. Itu yang saya ulang-ulang itu sementara saya masih praktek itu. Karena itu sangat apa ya, membuat saya lebih tenang dan lebih mantap. Oke, baik-baik ya, siap-siap. Nah, Berarti, oke, video mm-mm. video selanjutnya saya belum berani Kak Ica karena saya butuh coachingnya Kak Ica. Bersama dengan coaching Kak Ica, saya mau buka itu video satu persatu gitu. Saya nikmati Oke, gitu. Takutnya terlalu banyak materi itu saya apa ya, susah untuk mengolahnya itu. oke, iya, iya sih benar. Kalau di binaural itu, kalau di SQP ini ya, binaural program ini, di dalam video itu kata kunci sebenarnya. Emang agak berat sebenarnya untuk dipahami. Tapi itulah kenapa ada coachingnya seperti ini itu untuk menjelaskan gitu. Karena kalau misalkan dibikin video semuanya dijelasin gitu, itu kayaknya 900 video kayaknya masih kurang. Terus ini Kak Ica di penjelasan di buku itu kan, Mm, buku binaural kan di belakangnya semua video ini harus dengan coaching. Nah, itu sangat erat sekali hubungannya. iya. Karena dengan coaching itu walaupun saya bisa share ya ke istri atau ke Mm-mm. ya, coaching itu penting soalnya untuk membantu cara kita mengolahnya itu. Betul. Heeh. Ya, insya Allah kita berkomitmen ya. 12 kali pertemuan itu kalau misalkan kurang kita tambah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa mempraktekannya. Gitu ya. Uh, Heeh. Kita yang paling bagus itu di sesi video yang nomor 2 kalau nggak salah, itu yang masalah wahai diriku. Mm-mm. Ini ya sering, ini yang membuat banyak apa ya, limiting belief ada di situ. Makanya ini pendobrak. Kalau menurut saya sih ya, saya suka yang ini karena itu mendobrak. Kalau kita lagi nggak mood, nggak enak, saya ingat itu akhirnya saya lebih apa ya, enjoy gitu. Soalnya saya hadapi satu orang yang di atas saya, atasan saya itu Mm-mm. eh, apa ya, belief, mentok dia, limiting belief dia. Jadi saya olah lagi, Mm-mm. alhamdulillah saya bisa berhasil mendobrak itu. Dan saya Oh, punya keputusan sendiri. Itu yang menjadi dasar saya untuk apa ya, percaya binaural ini. Alhamdulillah, kan luar biasa. Terima kasih Kak Khairul Makirin udah Ya, ngasih ini apa namanya, ngasih feedback gitu ya setiap saat. Ya, apa namanya, ini juga sebuah
semangat juga buat saya gitu. Berarti yang saya sampaikan ini ada yang masuk ke teman-teman gitu, bisa dipraktekkan juga. Karena benar sih, ketika kita udah nerima diri kita gitu ya, udah menerima semua hal yang menimpa kita dengan lapang gitu. Mungkin untuk sebagai sifat manusiawi, sedih itu ada di awal gitu. Kak Ica, Karena halo, ke ya, mantan gitu, ke mantan. iya. Ke Antasari ada. Oh iya, ke Antasarinya ada. Jadi langsung kita plong dah, udah yang lalu dia biarin lalu, wis gak usah terlalu diingat-ingat. Ini yang membuat kadang langkah saya juga ada mentok karena saya sudah buang itu semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Mantap. Oke, iya betul, betul Kak Hairul Makirin. Hadir, Kenapa hadir. Kak Antasari ikutin Kak Hairul Makirin tuh untuk lupain mantan? Oke, gak apa ya, intermezzo dulu ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya, ini agak lumayan berat. Kita akan bahas tentang energi gitu. Iya benar teman-teman semuanya, benar banget ya. Yang dikatakan Pak Hairul itu dalam video itu murni ya, 100%, bisa kata 1.000.000% gitu ya. Itu adalah isi dari kepala saya gitu ya. Isi dari kepala saya, dan itu juga adalah suatu hal yang pengalaman saya pribadi juga. Cuman saya kemas menggunakan video seperti itu. Kenapa? Karena kenapa sih ada coachingnya seperti ini gitu ya? Kenapa sih ada kata seperti itu? Itu yang dulu ketika saya mengalami stres berat, depresi berat gitu, bener-bener kayak udah nggak siap hidup lah, intinya kayak gitu waktu itu. Dan yang buat saya tetap tegar itu adalah kata-kata itu. Saya menerima diri saya dengan sepenuh hati gitu ya. Saya memaafkan orang-orang yang mungkin pernah hadir di kehidupan saya dan itu membuat luka dan sebagainya gitu ya. Terus lagi apa namanya, dan saya juga mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan mengapa masa lalu gitu. Dan itu membuat saya survive lagi, bisa tegar, bisa jadi saya yang sekarang ini gitu. Itu emang suatu hal yang sepele teman-teman, kayak mengatakan bahwa wahai diriku gitu ya, aku mencintaimu, aku menerima semuanya gitu ya. Aku maafkan kalian. Itu suatu hal yang sepele sebenarnya. Tapi kadangkala kita lupa dengan hal itu gitu. Padahal itu kalau misalkan kita masuk ke teknik teknik terapi Jepang ya, disebut dengan Ho'oponopono ya, teman-teman mungkin tahu ya. Itu adalah satu teknik yang sangat luar biasa dan sudah terbukti menyembuhkan banyak orang. Cuman kalau kita menggunakan Ho'oponopono kan I'm sorry, please forgive me gitu kan. Thank you, I love you gitu ya. Nah, kalau itu kan kalau kita menggunakan bahasa itu aja kita tidak bisa mendapatkan rasanya, itu juga kurang maksimal kalau menurut saya, kayak gitu. Cuman kalau misalkan saya pribadi makanya diubah dengan kata seperti itu, kita memaafkan dulu kita minta maaf dari diri kita memaafkan diri kita terima masa lalu kita atau masalah yang udah terjadi, kita maafkan semua orang yang udah menyakiti kita dengan lapang, dan kita akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa, gitu. Ketika kita sudah tidak memiliki harapan, sudah tidak berharap pada apapun, ibaratnya kayak itu, sudah tidak sakit dengan hal yang sepele seperti itu, sudah tidak mau menjatuhkan orang lain, tidak menyakiti orang lain dan bisa memaafkan orang lain, maka tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan kita dalam segala sisi, gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan terhadap kita, gitu ya, itu nggak akan terpengaruh, gitu, nggak akan berpengaruh sama sekali. Bahkan teman-teman mungkin ingat ya, 2 minggu atau 3 minggu lalu itu ketika saya ngasih Zoom edukasi aja banyak orang yang menjatuhkan, menghujat, sampai saya kepancing emosi juga waktu itu kan. Dan itu kenapa saya bisa naik emosinya sampai ke level emosi marah gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Karena terus nelor saya lewat WhatsApp waktu itu, dan akhirnya saya berpikir, "Oh ya salah, ini saya salah nih kalau kayak gini." Akhirnya saya terapi selama seminggu, saya diem gitu ya, saya terima itu, dan itu adalah pasti ada yang jalan terbaik ibaratnya kayak gitu. Ternyata alasannya apa? Ketika ditelaah dan saya terima itu, mereka ingin saya kembali bergabung dengan mereka dan menjadi satu tim dengan mereka lagi. Sedangkan jiwa saya udah nggak mau gitu. Jadi walaupun yang bicaranya langsung dari sumber yang ibaratnya kayak pimpinan terbesarnya gitu ya,
saya berkata saya udah tidak mau gitu. Saya tetap belajar dari mereka, tapi saya tidak mau bergabung lagi dengan mereka. Seperti itu. Bukan karena sombong, tapi karena jiwa, kalau kita ibaratnya kayak gini, kita tuh memiliki jiwa yang mana jiwa itu butuh makan juga gitu. Butuh kestabilan juga, yang namanya butuh juga vitamin gitu. Kalau misalnya kita masuk ke dalam lingkungan itu dan kita mau-mau aja gitu ya, seperti itu, sedangkan jiwa kita tidak mau, ya siap-siap itu akan larinya ke badan, ke mental, ke emosi gitu. Nah, itu pernah terjadi di kehidupan saya beberapa tahun lalu. Gitu, ketika berusaha untuk bertahan padahal jiwa ini udah nggak mau nerima. Akhirnya ketika saya ngobrol dengan baik-baik dengan mereka, saya bilang kalau emang butuh bantuan saya bantu, tapi untuk bergabung saya mohon maaf. Dan akhirnya alhamdulillah minggu-minggu ini udah aman lagi, tidak ada lagi yang neror-neror saya. Gitu. Dan ternyata ya bentuk sebuah kepasrahan, keikhlasan dan cita bersyarat itu bisa membalikkan sesuatu hal dengan semudah memberikan telapak tangan, gitu. Nah, sama halnya kayak kita memiliki mimpi, keinginan gitu, itu juga sama, gitu. Ketika dulu saya berpikir bahwa gak akan pernah ada di titik ini, gak mungkin saya seperti itu dan ini gitu ya, karena waktu itu masih terbelenggu oleh limiting belief yang mana takut mencoba, takut bergaul gitu kan, takut gagal dan sebagainya, seperti itu. Ternyata itu adalah suatu hal yang salah. Ketika kita sudah paham itu, ternyata itu adalah mental block saya waktu itu kan ya. Ketika saya udah bisa mendobrak itu semua, hal yang saya takutin itu sama sekali tidak terjadi, gitu. Ada sih yang kejadian mirip, tapi tidak sampai, ya itu, tidak seperti yang dibayangkan, gitu. Jadi saya mengatakan bahwa mungkin teman-teman ikuti Zoom sebelumnya itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya di SMM ya dulu, ada yang namanya ilusi, dan itu waktu itu adalah ilusi, gitu. Jadi saya nggak ngelihat teman-teman usia berapa, saya panggil adalah kakak. Intinya teman-teman di atas saya gitu ya, untuk segala mungkin kemampuannya, ilmunya, pengalamannya, usianya juga ya, seperti itu. Dan itu bentuk penghormatan. Tapi untuk saya tidak melihat teman tua atau muda, yang saya tahu adalah teman-teman itu adalah orang-orang yang keren ya, masih ingin belajar. Gitu, sama kayak saya juga masih belajar terus-menerus. Nah, gitu teman-teman semuanya. Dan malam hari ini kita akan coba belajar untuk paham bagaimana cara meraih mimpi, gitu ya. Itu ternyata mimpi itu ada tekniknya, ada caranya, dan ini sudah saya praktikan juga. Hampir 98% terwujud, gitu. Sesuai dengan timeline yang udah dibuat, ya. Termasuk termasuk hal-hal yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi bahkan ketika saya dulu bekerja di salah satu kantor itu, ketika saya masuk ditarik sama CEO-nya untuk gabung, seperti itu ya. Itu hanya saya bilang ke CEO-nya waktu itu, saya cuma butuh waktu 3 tahun untuk belajar di sini. Gitu. Waktu saya udah dikontrak, bukan dikontrak ya, udah tanda tangan seumur hidup, ibaratnya kayak karyawan tetap gitu ya. Cuma saya bilang saya nggak mau, karena saya di sini hanya 3 tahun. Dan qadarullah pas 3 tahun saya mengundurkan diri. Gitu. Itu mimpi. Jadi kayak berarti kita ada target yang harus difokuskan. Nah, sama dengan hal teman-teman sekarang, kita akan belajar tentang mimpi dan kita akan tonton dulu video ini untuk kita pahami sama-sama. Semua orang dalam diri mereka memiliki daya untuk bisa merubah kondisi hidup mereka sendiri. Getaran yang lebih tinggi mentransformasikan getaran yang lebih rendah. Dengan demikian, masing-masing dari diri kita berubah energi dalam kehidupan kita dengan memahami hukum alam semesta dan menerapkan prinsip-prinsip energi agar membawa pengaruh bagi perubahan diri kita sendiri. Energi tidak pernah berhenti berubah bentuk. Ini memberi kesempatan kepada semua orang untuk bisa mengubah kondisi kehidupannya setiap saat mereka merasa ada yang perlu diubah atau diperbaiki. Tentunya semua dalam rangka perubahan diri ke arah yang lebih baik. Begitupun dengan Anda. Apakah Anda memiliki impian yang ingin Anda capai dengan cepat? Lalu kenapa Anda belum bisa meraihnya? Jawabannya, karena yang Anda miliki saat ini bukanlah impian, tapi sebatas keinginan belaka. Jika Anda benar memiliki impian, tentu Anda akan paham
Bagaimana cara meraihnya? Mulai dengan Anda mengatur energi yang pas untuk itu dan fokus yang seimbang. Energi itu abadi. Dia tetap ada meskipun Anda menolaknya. Energi hanya mengubah bentuk untuk mewujudkan apa yang Anda mau. Contohnya, misal Anda ingin memiliki berat badan yang lebih dan Anda ingin lebih ideal. Lalu Anda berusaha olahraga, diet, dan memilih makanan yang pas. Sehingga dalam waktu yang cukup, Anda memiliki berat badan ideal pilihan Anda. Lalu pertanyaannya, apakah yang membuat tubuh Anda ideal itu adalah olahraganya atau dietnya? Jawabannya bukan keduanya. Olahraga dan diet itu hanyalah jembatan menuju Anda ideal tadi. Yang membuat Anda berhasil adalah perubahan energi yang Anda delegasikan dengan olahraga dan diet. Sampai sini, apakah Anda sudah paham bagaimana cara meraih impian Anda itu? Coba diam sejenak dan renungi apa yang sebenarnya Anda butuhkan. Stop dulu video dan merenunglah sekejap. Lalu tuliskan apa yang menjadi impian Anda. Bukan sekedar harapan, tapi impian yang bisa Anda wujudkan. Detailkan di pikiran Anda sampai Anda bisa meraihnya. Semisal Anda ingin meningkatkan spiritual Anda bisa berpuasa, bisa bangun malam untuk bertahajud, Anda bisa bersedekah, bahkan bisa sholat dengan ratusan rakaat setiap malamnya. Apa saja. Atau ada yang lebih ekstrim, Anda bisa beribadah haji atau umroh, atau yang lainnya yang bersifat ekstrim dan belum Anda lakukan, semata-mata untuk meningkatkan spiritual Anda. Semua orang memiliki cara masing-masing untuk mewujudkan semua yang diimpikan. Dan luar biasanya, semua yang diimpikan, yang benar-benar difokuskan, akan terwujud dengan bantuan sistem semesta ini. Oke, alhamdulillah ya. Gitu teman-teman semuanya, sudah paham belum nih? Coba dari video ini teman-teman sudah paham belum? Boleh dikomen dulu deh di kolom chatnya. Ada yang udah teman-teman pahami? Kalau kita belum paham, kita akan kupas ya. Seperti itu. Oke, siapa nih yang udah komen nih? Belum ya, ke Antasari belum. Oke, baik. Yang lainnya satu orang, berarti yang lain yang 16-nya udah paham ya? Oh, belum juga. Oke. Siap. Ya, nggak apa-apa. Ya, justru kalau teman-teman paham, saya nggak usah ngomong maksudnya. Karena udah bisa langsung praktek gitu. Oke, teman-teman semuanya. Sip. Ya. Oke, Kak Ica, oke, silakan. Gimana? kalau Hmm? saya sering mengulang-ulang itu Kak Ica, aku bersyukur atas kesehatanku dan sampai ke bawah itu Hmm? yang sering saya baca Kak Ica. Kalau pas lagi mood nggak bagus, saya baca itu akhirnya agak saya lebih tenang gitu loh. Karena itu katanya Mbak Ica terus sama videonya Pak Madiku itu yang bagus untuk kita mengulang-ulang biar terprogram dengan bagus pikiran kita. Betul. Iya, luar biasa. Benar banget. Ya, itu adalah sama itu kayak praktek hukum keesaan ilahi ya. Itu hukum memang karena bikin tenang, ya karena itu kita lagi menarik energi ilahiyah gitu ya. Jadi ya itu bawaannya akan tenang gitu. Kita ibaratnya kayak lagi di dalam kapal diterjang sama badai aja kita tetap happy aja, nggak masalah gitu. Yang penting kita tetap selamat, berpegang teguh pada yang tepatnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut ya untuk kita kupas video ini agar teman-teman bisa langsung praktek gitu. Nah, kita tahu bahwa energi itu abadi. Iya, paham ya? Yang masih ingat di sini, saya yakin masih ingat semuanya. Karena saya sudah pernah mengulang ini berkali-kali bahwa energi itu bersifatnya abadi. Dia tidak bisa yang namanya hilang, nggak bisa lenyap, tapi bisa berubah bentuk. Gitu ya. Contoh mudahnya adalah ketika air ini cair, masuk ke dalam kulkas itu menjadikan masuk ke dalam freezer gitu ya, atau kena suhu yang dingin, itu menjadi batu es, gitu kan, membeku, seperti itu. Sama halnya ketika teman-teman
apa namanya, ngubah energi apapun dalam diri teman-teman itu mampu gitu, itu bisa. Seperti itu. Kenapa? Gitu. Karena kita tahu bahwa energi itu tidak bisa hilang, tidak bisa dimusnahkan, dan itu bersifat abadi. Ketika teman-teman memiliki apa namanya, impian ataupun harapan, gitu ya, mungkin teman-teman akan terus berusaha, bekerja keras, gitu. Bahkan mungkin ibaratnya kayak bahasa Jawanya itu ngoyo gitu ya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, dia malah santai, gak ngapa-ngapain, ibaratnya kelihatannya kayak santai banget, tapi dia berhasil, gitu. Pernah nggak teman-teman merasakan atau ngelakuin suatu hal yang ini sebenarnya agak salah ya, kurang tepat aja. Suatu hal yang bikin teman-teman itu ngoyo banget, bener-bener kerja keras gitu ya, seperti itu, untuk meraih impian teman-teman. Misalnya kita ada target apa, pokoknya kita harus berhasil gitu. Dan hasilnya, itu ternyata kita gagal. Pernah ngalamin nggak? Coba chat dulu, nggak apa. Di sini kita bicaranya lingkungannya kecil, jadi bisa lebih nyaman untuk sharing gitu. Sering ya, ngalamin ya. Karena saya pribadi pun sama kayak gitu. Saya dulu pernah memiliki apa ya? Saya itu tipikal orang yang sanguinis koleris, teman-teman. Gitu. Bisa lembut, maksudnya bisa agak turun sekarang, bisa agak lembut sekarang itu ibaratnya kayak udah lost gitu ya, udah kayak apa namanya? Tidak seambisius dulu tuh karena apa? Karena udah ada filter. Sudah paham dengan hal apa ilmu pengetahuan seperti ini gitu ya. Praktek terus-terusan gitu kan, tidak berhenti terus praktek gitu. Kalau dulu tidak ada satupun yang ibaratnya yang ketika mendengar nama Monica muncul gitu, itu kayaknya sekantornya udah ngeri dengar nama saya aja gitu, karena saking ambisiusnya gitu. Kenapa? Kalau saya bilang A, itu harus terwujud gitu. Bener-bener ambisius banget saya. Ada teman saya yang bilang darah muda lagi ambisius gitu. Gak pernah ngomong tapi kerja nyata gitu. Dan itu nggak pokoknya lurus aja, depan ada siapa saya tabrak. Itu pengalaman saya dulu. Tapi jangan ditiru ya. Untuk darah-darah muda yang ambisius seperti ini, itu masih banyak sekarang. Setelah saya pelajari ini, gitu. Ketika hal itu terjadi, saya sering mendapat keberhasilan. Setiap kali saya challenge, saya selalu menang. Setiap kali saya dikasih tantangan, saya selalu berhasil gitu ya. Tapi ada satu hal yang membuat diri saya tuh nggak bahagia. Kenapa? Karena bagaimanapun ambisius itu berdampingan erat dengan yang namanya emosi. Dan emosinya itu bukan emosi positif, emosi negatif, teman-teman. Bawaannya apa? Ketika kita sendirian, ketika kita sudah merayakan bahwa kita menang, ternyata di situ selesai itu saya nangis. Kok saya sedih ya, kok saya nggak bahagia ya, ternyata. Nah, setelah ditelaah, dipelajari, oh ternyata Tuhan lagi ngasih saya ilmu pengetahuan kepada saya dengan cara seperti ini, dan cara seperti itu kurang tepat. Karena apa? Karena ketika teman-teman berusaha semaksimal mungkin, berarti kayak berusaha mati-matian lah kata bahasa kasarnya ya, gitu kan. Terus teman-teman itu benar-benar ambisius gitu ya. Itu tidak menjamin teman-teman akan berhasil. Kok bisa? Ya bisa, gitu kan. Kenapa? Karena ketika teman-teman memiliki impian itu, tidak didasari dengan kitanya tulus mengerjakan itu akan ada emosi negatif naik. Entah itu marah, entah itu iri, entah itu kesal, entah itu dengki mungkin. Kita gak ngomong tapi hati kita membencinya gitu ya. Kayak itu saya alhamdulillah dulu gak pernah, tapi saya membenci orang. Yang saya tahu itu kata target harus tercapai gitu aja. Satu sisi buat perusahaan bagus, buat jiwa saya nggak bagus gitu. Nah, seperti itu. Kenapa? Ketika teman-teman mengubah energi teman-teman dengan mengerjakan sesuatu itu, lalu teman-teman bekerja keras ambisius itu dan keluar emosi negatif, maka energi yang teman-teman keluarkan itu akan netral. Netral gimana? Ibaratnya kayak kehapus gitu. Energi yang harusnya teman-teman berhasil itu jadi gagal gitu, berkebalikan. Dan itulah kenapa kalau orang bilang tuh gak usah ngoyo gitu.
udah aja kamu kerjakan sesuai dengan hal yang membuatmu bahagia, tapi gak usah harus memaksakan diri gitu. Akhirnya ternyata seperti itu. Ketika teman-teman ini memaksakan diri pokoknya memaksakan untuk bisa gitu ya, kayak saya dulu itu bisa aja terjadi, bisa aja berhasil, tapi tidak membuat teman-teman bahagia. Kenapa? Karena terbakar tuh energi harusnya positif, dibakar sama energi yang negatif. Karena apa? Karena untuk energi yang lebih besar itu bisa mengalahkan energi yang lemah gitu. Entah itu positif ataupun negatif, tetap itu hasilnya akan sama. Seperti itu ya. Jadi kayak membuat kita berhasil itu apa? Yang teman-teman berhasil, saya pribadi pun misalkan perlahan naik gitu ya, berhasil seperti itu, benar-benar naik perlahan-lahan gitu ya. Itu bukan karena kerja keras. Justru kita kalau kerja keras tuh kan capek. Tapi kita adanya kerja cerdas. Gitu. Gimana? Kita bisa mendelegasikan energi kita untuk mencapai tujuannya. Ibaratnya gini, teman-teman mau ke Sukabumi, ke rumah saya misalnya. Ya. Kalau teman-teman lari, dengan kaki teman-teman lari gini ya, gitu ya. Dan nggak tahu arahnya mau kemana, cuman taunya Sukabumi aja gitu. Itu teman-teman mungkin akan nyampe juga, tapi akan sangat capek dan bisa jadi teman-teman nyasar. Itu satu. Nah, itu kan kerja keras kan. Bener-bener kayak, wah pokoknya harus nyampe gitu ya. Tapi ada juga yang kerja cerdas. Gimana? Ketika teman-teman tahu bakal ke rumah saya, bakal ke Sukabumi misalnya main, silaturahim gitu ya. Teman-teman tahu, oh iya, saya menggunakan mobil kah, atau menggunakan kereta kah, atau naik bis kah gitu ya. Turunnya di mana gitu ya. Terus di sini misalkan kalau misalkan naik kendaraan umum harus turun di mana, dijemput sama siapa, dan berapa jam saya harus pergi, kapan saya sampai di rumah saya gitu. Gitu. Itu teman-teman kerja cerdas, gak banyak energi yang keluar, tapi energi itu didelegasikan kepada hal yang tepat, pasti itu akan nyampe gitu. Ya, ketika teman-teman tahu nih, misalnya tadi contoh itu tadi ke rumah saya gitu ya. Teman-teman tahu naik kendaraan apa, nanti turunnya di mana, dengan siapa, nanti dijemputnya gitu ya. Jam berapa akan sampai gitu. Itu pasti sampai. Gitu. Walaupun misalnya perjalanan jauh juga gitu, misalkan ada sampai 2 jam, 1 jam 2 jamnya gitu misalnya. Tapi akan sampai. Dan teman-teman tidak terlalu lelah. Seperti itu. Nah, inilah penyebabnya kenapa kita terjebak di limiting belief yang kemarin kita pahami. Di limiting belief di mana kita itu timbul trauma-trauma, takut mencoba dan takut gagal. Yang lebih parah lagi, udah gak ada percaya pada diri kita karena saya tuh gak bisa dan sebagainya gitu. Padahal bukan itu, tapi teman-teman yang belum paham rute untuk sampai ke sananya. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Jadi bukan kerja keras teman-teman yang berhasil itu. Jika teman berhasil itu. Bukan yang namanya kencingnya teman-teman berlari, tapi kemampuan teman-teman mendelegasi energi itu. Dengan cara apa ya? Tadi misalnya, ketika teman-teman ingin ke rumah saya tadi itu, teman-teman naik kendaraan juga menggunakan energi kan, gitu kan? Jalan kaki misalnya dari rumah menuju kendaraan kita, terus kita nyetir misalnya, jalan sampai ke rumah saya, di rumah saya juga misalnya jalan kaki menuju rumah saya gitu. Itu delegasi. Tepat energi kita tuh disalurkan pada hal yang pas gitu. Jadi ibaratnya kayak kita tuh ngasih tugas ke energi kita, inilah tujuannya, kayak gini loh cara mencapainya, itu baru tepat gitu. Dan usaha itu tidak perlu yang namanya menggunakan kayak kerja keras dan ngoyo, tidak perlu. Kalau teman-teman udah paham energi ini, saya yakin teman-teman gak akan terlalu capek untuk kerja gitu. Cukup ibaratnya kayak kita daripada kita capek ngejar, mendingan kita bikin pola gitu. Polanya kayak gini nih. Ibaratnya kayak rutenya kayak gini nih. Saya akan kesini, dan saya akan jalankan dengan ibaratnya dengan sesuai yang saya inginkan gitu. Dengan happy. Kayak gitu. Ya. Nah, kita lanjut. Sama halnya dengan mimpi teman-teman. Gitu. Sama halnya dengan apa yang ingin teman-teman raih. Gitu. Untuk meraih mimpi itu adalah kecerdasan gimana kita mendelegasikan energi kita untuk hal yang kita inginkan. Bukan dengan berlari keras tapi tidak tahu arah. Beda ya, antara kita berlari tahu arah sama berlari tidak tahu arah, itu beda. Gitu. Yang biasanya yang orang yang nyasar, ibaratnya orang yang sampai kesasar itu gitu ya. Itu sebenarnya dia tahu arah gitu. Sebenarnya dia tahu dia mau kemana gitu. Tapi dikarenakan ada
emosi negatif itu muncul, maka terhalanglah jalannya, terhalanglah itu kemana arah dia untuk pergi gitu. Itulah kita harus belajar untuk belajar untuk kecerdasan emosional itu gitu. Nah, selanjutnya gimana lagi? Nah, sekarang pertanyaannya, ada gak dari teman-teman yang memiliki mimpi udah lama banget mimpi itu tapi belum terwujud? Ya, ibaratnya kayak kita tuh nunggu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan nungguin gitu. Kita udah kerja keras nih, kita udah mencoba terus, tapi kok masih belum berhasil ya? Itu kenapa? Coba, ada nggak dari teman-teman yang ngalamin ini? Ada, Kak Heni? Oke, gimana? Apa yang menjadi kendalanya Kak Heni? Oke, Susi juga ada, ya, gitu, dan teman-teman yang lainnya. Oke, Kak Kuncoro juga, ya. Ini nggak masalah. Kita akan bedah di sini. Kenapa itu gak tercapai? Kenapa itu belum tercapai? Kenapa gitu? Nah, coba sekarang kita gunakan buku kita. Tadi saya sudah minta tolong ke teman-teman untuk nyiapin buku Prayer of Affirmation. Kalau teman-teman nggak mau nyoret-nyoret, ya pakai sticky note, silahkan gitu. Coba dibuka bukunya, diambil penanya gitu ya. Saya akan kasih waktu ke teman-teman 3 menit aja cukup, 3 menit cukup untuk teman-teman berpikir. Mimpi apa yang ingin teman-teman wujudkan pertama, ya, dan kenapa itu belum berhasil, gitu. Kalau teman-teman belum bisa menjawab kenapa belum berhasil, tidak masalah, tapi yang penting mimpi apa yang sebenarnya teman-teman itu belum tercapai, gitu, ya. Mimpinya apa nih? Kenapa belum tercapai? Seperti itu. Silakan tulis dari sekarang. Nanti kalau misalkan sudah, katakan sudah. Kalau misalnya belum, diselesaikan, ya. Di 19 orang. Apa sih mimpi teman-teman yang selama ini teman-teman mungkin udah impikan, udah dambakan gitu ya, udah kerja keras terus-terusan ibaratnya. Tapi kok belum terwujud juga. Nah, itu silakan teman-teman catat. Maksimal 3 ya. Jadi karena Indonesia sudah 20 ya, itu mah list bukan impian. Ya, maksimal 3. Jadi 1 2 3 dituliskan gitu ya. Karena ini akan nanti kita akan breakdown kan. Gitu. Akan kita breakdown kan. Jadi gimana cara mencapainya? Atau misalnya satu aja, satu hal tapi yang paling penting yang bisa mendominasi. Bisa kayak gini, impian teman-teman itu memiliki pabrik misalnya dan karyawan gitu ya, atau penjualnya omsetnya misalkan 10 M per bulan misalnya ya. Teman-teman hitung aja, untuk pabrik berapa, untuk karyawan berapa, ini berapa, totalin berapa, itu kejar 1 misalnya. Jadi satu hal itu, ya tapi satu hal itu bisa mendominasi atau bisa menutupi semua yang menjadi target teman-teman. Kayak gitu. Silakan ditulis, mulai dari sekarang ya. Dari sekarang kita mulai. Jam 50 lewat 5 menit, saya kasih 5 menit aja. Untuk merenung dulu, ya, untuk merenung dulu. Diingat-ingat oleh teman-teman, bagian mana, impian apa yang teman-teman impikan tapi belum tercapai saat ini. Silakan dimulai. Ayo dicatat sekarang. Jadi mau ada kesempatan, silakan dicatat langsung di bukunya atau di sticky note-nya, silakan juga nggak apa-apa. Maksimal 3 ya, jangan lebih dari 3 ya. Nanti teman-teman bingung nge-breakdown-nya kalau terlalu banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman mau optimal 1 aja cukup, tapi nanti setelah itu teman-teman bisa uji ke yang lain juga gitu. Jadi saya pakai ke yang lain juga. Baca. Halo. Halo, iya. Nulisnya di buku yang mana? Di buku Prayer of Affirmation.
Oh, oke, siap. Iya. Kalau yang Bukunya satunya udah buat di tangan curhat saya. soalnya. Ini yang buat nulis. Oke, Oke, sip. siap. Ayo, satu. Bukunya baru di tangan. Udah nyampe di Indonesia berarti ke Antasari. Udah, Keca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumpul dengan keluarga ya. Iya. Oke, bismillah. Yuk, silakan, Oke, silakan. yuk, siap. Maksimal 3, minimal 1. Semuanya ya, tolong ya. Oke, nggak apa kayak ini. Yang penting ini nanti sebenarnya mau banyak juga silakan. Cuman paling teman-teman bisa kerjakan cuma 3 gitu. Bisa nge-breakdown itu. Gitu. Oke. Jadi sekarang itu dulu cukup. Mau 3 juga nggak apa, mau lebih juga tidak silakan. Cuman yang bisa kita breakdown itu maksimal paling 3 gitu ya. Karena yang setahu saya impian 3 itu biasanya bisa dicapai dalam satu waktu. Itu yang saya sedang alami juga gitu. Jadi ketika kita memiliki impian gitu ya, itu bisa kita capai dalam satu waktu itu minimal 3 impian, maksimal 3 impian. Setahu saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang lain mungkin tidak tahu ya. Terus pengalaman saya itu maksimal 3, itu biasanya udah pas banget gitu. Oke, sudah selesai? Sudah selesai katakan sudah. Yuk. Di kolom chatnya. Yang sudah selesai, yang sudah ngelis, oke? Fokus ke suara saya ya. Karena kita akan lanjut praktek. Gitu. Oke, sudah Kak Hendy sudah, Kak Halil Makidin sudah, Kak Kunsyar sudah. Yang lainnya sudah juga, Kak Wahid sudah, oke. Kak Susi sudah, Kak Yana sudah juga.
Oke. Siap. Kak Irwan, Kak Rani siap. Kak Baby gimana? Sudah juga? Kak Muslim? Kak Syahwal? Kak Rahmat Purwanto? Kak Ryu? Sudah ya? Ya, saya yakin teman-teman sudah ya, karena saya udah kasih waktu lebih 2 menit tadi. Oke. Selanjutnya, teman-teman semuanya, ini mesti mengganggu nggak? Mesti kalau mengganggu saya matikan. Mengganggu suara saya nggak musiknya? Kalau mengganggu saya matikan. Tidak ya, oke. Apa namanya? Selanjutnya teman-teman semuanya coba ini diperhatikan tulisannya, ya, perhatikan tulisannya. Lalu tuliskan jawaban atas pertanyaan saya, ya. Tuliskan jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan ke teman-teman. Siap ya? Jadi saya bertanya, teman-teman silakan tuliskan jawabannya. Teman-teman tidak perlu menjawab dengan lisan, teman-teman jawab dengan tulisan di buku teman-teman pribadi, ya. Dan seorang lain tidak perlu tahu, gitu ya, karena ini adalah rahasia pribadi teman-teman. Yang namanya impian itu teman-teman sendiri yang harus megang, harus bertanggung jawab dengan impian itu, gitu. Oke, nomor 1, gitu. Buat teman-teman yang sudah menuliskan impiannya, ya. Kenapa teman-teman harus mewujudkan mimpi itu? Ya. Kenapa itu harus terwujud? Coba buka kameranya biar saya lihat. Kamera tolong dibuka semuanya. Biar saya bisa melihat teman-teman lagi nulis atau tidak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah buka kamera. Ya. Kenapa itu harus terwujud, teman-teman? Silakan tuliskan jawabannya di kertas teman-teman masing-masing. Oke, gak perlu klik sana sini, fokus dengan buku teman-teman. Ini kita lagi ngobrol dengan alam bawah sadar ini. Kenapa itu harus terwujud? Langsung jawabannya apa gimana Kak Ica? Jawabannya langsung di buku. Di buku Oke. pribadi ya. Ya. Detailkan boleh, bisa lebih jelas. Karena ini, alasannya apa? Sedetail mungkin, silakan. Tidak masalah. Karena yang teman-teman sekarang tuliskan di buku teman-teman itu akan direkam oleh alam bawah sadar teman-teman. Ini disebut dengan NLP seperti ini. Salah satu teknik NLP itu seperti ini. Memasukkan jawaban ke alam bawah sadar kita. Oke. Tidak apa didetailkan aja. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Masih lama lumayan ya, cukup lama ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua kalau udah. Kalau belum, selesaikan dulu. Kenapa itu harus terwujud? Itu pertanyaan yang kedua apa baru Kak? Yang pertama, Kak, masih yang pertama. Oke, lanjut yang kedua ya. Udah siap ya yang kedua ya. Yang kedua. Oke, yang kedua. Apa yang akan teman-teman lakukan jika itu terwujud? Apa yang akan teman-teman lakukan jika itu terwujud? Akan dijawab di kertas masing-masing. Di buku masing-masing maksudnya. Apa yang akan teman-teman lakukan jika impian itu terwujud? Akan detailkan. Misalnya bantu orang lain, bermanfaat untuk orang banyak, apa terserah.
Ya berarti konotasinya ini harus positif ya. Harus wajib positif. Misal saya kalau interview saya pengen bikin rumah yatim misalnya. Saya pengen bikin majelis zikir atau saya pengen bikin masjid, terserah. Saya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan itu misalnya. Bebas apapun itu hal yang ingin teman-teman wujudkan ketika itu berhasil. Sudah, kita lanjut pertanyaan ketiga. Apa yang akan teman-teman lakukan jika itu ternyata tidak terwujud? Ternyata semesta nggak mendukung nih. Itu bukan hak teman-teman. Belum saatnya. Apa yang akan teman-teman lakukan? Kita udah kerja keras misalnya. Kita udah berusaha. Kita udah coba delegasikan energi kita. Ternyata Tuhan tidak mau teman-teman dapat itu. Itu apa yang akan terjadi dengan diri teman-teman? Apa yang akan teman-teman lakukan? Itu. Oke? Semangat ya baby, semangat ya baby. Jangan nangis ya baby. Ayo. Bisa. Semuanya bisa. Yuk. Lanjut. Kalau teman-teman ingin sukses, ingin berhasil, lalu bagaimana agar impian itu bisa terwujud? Strategi apa yang akan teman-teman gunakan untuk mencapai tujuan impian itu? Ya, teman-teman. Diulang lagi Kak Eca, Halo? yang keempat. Ya. Ya, bagaimana agar impian itu bisa terwujud? Silakan dijawab di kertas masing-masing. Kembali. Silakan teman-teman bisa mulai dengan strategi apa? Itu bebas ya. Bagaimana impian itu bisa terwujud? Nah, sekarang teman-teman silakan tuliskan minimal 10 langkah. 10 langkah yang relevan, yang menjamin keakuratannya bahwa hal itu bisa membantu mewujudkan impian teman-teman. Ingat ya, minimal 10 langkah yang relevan untuk menjamin bahwa itu akan terwujud, bahwa impian teman-teman akan terwujud. Ya, silakan tulis minimal 10 ya. Kalau teman-teman mau bisa jadi 100, itu lebih bagus lagi. 100 itu bagus, atau ada aja deh 100, bikin 100 langkah untuk langkah yang relevan untuk teman-teman jamin bahwa itu akurat dan itu akan bisa mewujudkan impian teman-teman. Gitu. Nah, Masih teman-teman bisa nomor 4 ya Keca? Kenapa? Masih nomor 4 Ya, ya? masih nomor 4. Masih lanjutin. Ya. Silakan tuliskan minimal 100 langkah ya. Harus usah dulu 200 langkah. Bisa 100 langkah aja. 100 langkah yang relevan,
yang menjamin keakuratannya bahwa hal itu bisa mewujudkan mimpi teman-teman. Gitu. Kalau misal teman-teman, ternyata saya mentok di angka 50 nggak apa-apa. Ternyata saya mentok di angka 25 nggak apa. Yang penting teman-teman bisa di atas 10. Gitu ya, silakan. Ya. Tuliskan langkah-langkahnya yang relevan, ya. Itu minimal banget 10, minimal banget, lebih dari itu bagus, ya. Gitu. Yang menjamin keakuratannya bahwa hal itu bisa mewujudkan impian teman-teman. Bisa, teman-teman ingin punya perusahaan, gitu ya. Langkah apa yang akan teman-teman buat untuk mencapai itu? Atau teman-teman punya perusahaan nih, saya pengen punya tim yang solid. Langkah apa yang akan teman-teman buat untuk mewujudkan impian itu? Gitu ya. Oke. Silakan ditulis. Sampai teman-teman tuh mentok bener-bener kayak gak ada lagi ide yang keluar gitu. Yang ininya lebih dari 1, fokus 1 dulu aja. Karena kalau 3 kayaknya akan sangat lelah itu. Ya, 1 dulu aja. Tapi nanti untuk impian berikutnya juga menggunakan cara yang sama. Dan Kak Ica nanti dibuatkan PDF ya untuk langkah ini. Gimana, Pak? Ini langkahnya kayaknya bagus, perlu di PDF. Oh ya, boleh. Nanti kita siapin. Ya. Untuk membantu kami. Iya, silakan. Insya Allah nanti kita buatkan. Ini sengaja gak saya masukin karena ini untuk materi coachingnya, Kak. Gitu. Siap Kak Ica. Oke, lanjut ya. Terus pokoknya kalau teman-teman sudah nggak sanggup, katakan katakan lanjut aja, katakan lanjut Kak gitu. Berarti teman-teman udah mentok ya, itu langsung katakan lanjut Kak. Berarti saya akan lanjut ke materi berikutnya, ke langkah berikutnya maksudnya. Ya, ayo paksakan pikirannya, diusahakan bisa bisa sampai mentok ibaratnya gitu. Kalau udah mentok, kalau bisa didobrak aja biar keluar cara-caranya ya. Terus oke. Ayo. Ya, Kak. Oke, lanjut terus. Ya, ayo Kak Wahid. Lanjutkan. Kak Baby, Kak Rani, Kak Rahmat Hidayat, Kak Sastika Antasari, Kak Rio, Kak Ali, Kak Heni, Kak Marwan, Kak Muslim, Kak Syahria Reja. Ayo, dilanjutin. Kak Erwan juga, yuk. Sampai bener-bener itu udah gak keluar ide lagi pokoknya. Jam berapa Kak Eca? Ya gak apa, sampai jam 10 juga ini gak akan mati, aman. Ini udah pro. Ya, jadi Zoom-nya ini besok juga ini kalau gak mati gak mati. Ayo, gitu. Gunakan kesempatan sekarang. Tadi saya udah coba buka untuk alam bawah sadar teman-teman. Tinggal teman-teman fokus di situ untuk nge-install ke dalam bawah sadar kita. Kayak kita tuh lagi ngasih pesan ke alam bawah sadar kita lewat tulisan itu gitu. Ya. Nanti saya jelasin kenapa sih tulisannya bisa masuk ke alam bawah sadar. Nanti saya akan jelasin di minggu. Nanti ada sesi sendiri itu. Kenapa harus tulis? Kenapa harus dilakuin saat-saat di gelombang delta gitu, di gelombang alfa gitu ya. Itu ada alasannya. Kenapa sih harus di atas jam 8 malam sih Kak? Nah itu juga ada alasan. Ayo. Langkah-langkahnya mau bikin 200 langkah juga kalau teman-teman masih ada, lanjutin terus sampai benar-benar udah gak bisa jalan lagi. Berarti dindingnya udah tebal banget, bisa didobrak, baru stop.
Jika misalnya teman-teman sudah nggak sanggup, katakan lanjut gitu ya. Luar biasa. Oke. Lanjutkan terus teman-teman, nggak apa. Kakak sampai jam 9 pokoknya ya. Ada waktu 20 menit lagi. Silakan digaspolin terus. Karena nanti itu akan di breakdown itu. Coba di sini yang sudah dapat di atas 20 ada? Siapa? Wah, Kak Henny mantap. Udah 20 cara ya, Kak ya? Di atas 20, di atas 40 ada nggak? Di atas 40. Di atas 40. 40 langkah. Serius semuanya. Luar biasa. Keren, keren, keren. Oke. Waktunya 5 menit lagi.
Oke, waktu selesai, waktunya habis. Silakan disimpan dulu, jangan dilanjutkan lagi kembali ya, teman-teman semuanya. Waktu sudah habis, diangkat tangannya. Udah selesai ya. Oke. Nah, setelah itu ngapain lagi, Kak? Oke, kalau misalnya ada ide yang lain, nanti setelah saya Zoom ini lanjutin lagi aja sampai dengan 100, ya kan, sampai lebih juga nggak apa-apa ya. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, kalau sudah nanti terperinci langkah-langkah yang akan teman-teman ambil akurat gitu ya, itu pasti menjamin bahwa itu akan membantu teman-teman mewujudkan impian teman-teman seperti itu. Itu jika misalnya ada 100 yang teman-teman list gitu ya, silakan yang pertama, perhatikan yang pertama, teman-teman silakan coret 50 ya. Yang kurang efektif dicoret 50. Oke. Ini ada 100 nih. Kalau sekarang masih keluar ide, gak perlu ditulis aja, nggak apa-apa, dilanjutin aja ya. Nanti setelah keluar misalkan ada dapat 100, teman-teman silakan coret 50% yang kurang efektifnya. Ya. Yang kurang efektifnya coret 50%. Jadi setengahnya 50-nya dicoret tuh. Atau ditandai bahwa itu kurang efektif untuk dikerjakan. Gitu ya. Oke. Gak apa Kak Yuli, gak apa-apa. Gak apa. Ya. Kalau 10 cari yang paling efektif berarti. Oke. Kalau misalkan masih kurang ini, cari yang misalkan 100 Kak Yuli, gak apa-apa. Terus yang kedua, teman-teman mencoret 50%-nya, gitu ya. Silakan teman-teman coret lagi 25. Jadi 75%-nya itu dianggap tidak efektif atau kurang efektif, silakan coret lagi atau ditandai aja dulu. Jadi jangan coret sekarang ya, nanti aja nanti. Teman-teman pikirkan dulu, resapi dulu, yang penting teman-teman tulis dulu aja. Pertama teman-teman coret 50%, selanjutnya teman-teman coret lagi 50%, nanti kalau 50 itu 25 dicoret lagi ya, gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman coret lagi 15. Sisakan 10 yang paling efektif. Ya. Sisakan 10 yang paling efektif itu detail dengan alasannya. Kenapa? Karena teman-teman memilih yang 10 itu. Ya. Oke. Nah, dari 10 itu, ya, dari 10 itu teman-teman silakan pilih langkah mana dulu yang akan teman-teman ambil. Jadi dibikin nomor. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu. Bagaimana dulu yang akan dimulai. Ya. Misalnya pertama itu adalah ini, 2 ini, 3 ini dirincikan. Disusunkan jadi satu kegiatan. Gitu ya. Harus di sini. Terus selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya tentukan goal besarnya teman-teman semuanya, lalu pecah jadi bagian-bagian kecil yang teman-teman bisa menyelesaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan target atau waktu yang sudah ditentukan oleh teman-teman semuanya. Misalnya nih, kita ingin dapat omset 1M misalnya. Yang kecil dulu aja ya, biar gampang contohinnya. Bisa 1 miliar pertama dalam waktu 1 bulan. Gitu ya, dalam 1 bulan misalnya.
gitu. Berarti kita harus membagi 1 miliar itu jadi 30 gitu ya. Nah, berarti dari 30 ini itu akan bagi lagi menjadi berapa hari, menjadi berapa jam gitu. Misalnya 8 jam misalnya. Bagi 8 jam. Nah, berarti setiap jamnya itu harus ada deal, harus ada closing 4.100.000 misalnya kayak gitu. Itu adalah suatu hal yang kecil. Jadi sama dengan target impian teman-teman juga kalau ingin tercapai gitu ya, bisa mendetailkan atau memecahkan dengan hal kecil itu dan diwujudkan dengan sesuai dengan waktunya. Gitu ya, paham ya? Gitu. Jadi kalau ada 100 bagi 2, 30 bagi 2, 25 ini baru kita pilih 10 yang paling efektif, 15-nya dikesampingkan dulu. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu susunkan yang 10 itu menjadi satu kegiatan yang itu harus dilakukan. Jadi ibaratnya kayak semacam checklist yang bisa dikerjakan oleh teman-teman gitu. Nah, setelah itu teman-teman karena udah tahu goalnya yang besar itu, maka ubahlah menjadi pecahan-pecahan kecil yang mana itu bisa diselesaikan dengan waktu. Jadi per jam tuh bisa selesai gitu. Bisa dikerjakan dengan per jam itu terhitung gitu ya. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu silakan. Waktu kita 8 menit lagi nih udah. Jam setengah gak kerasa ya. Oke, udah paham? Ini bingung atau ngantuk atau gimana nih? Atau udah paham? Oke ya, kalau misalnya teman-teman baru dapat 10, tambahin lagi. Ya, biar kita banyak pilihan gitu. Ya, biar banyak pilihan. Seperti itu ya. Nah, kalau bisa 10 berarti harus milih 1, Kak. Harus milih 10% dari itu yang paling efektif itu 1. Gitu. Oke? Ya. Oke, silakan teman-teman semuanya. Selamat praktek ya, silakan dipraktekkan. Teman-teman mau ada 3, 4, 5, 6 mau lebih dari itu pun silahkan. Karena caranya sama, prakteknya sama gitu ya. Hingga teman-teman maunya gitu. Mau praktek atau tidaknya terserah teman-teman, itu kembali dari teman-teman. Cuman ini ada tipsnya dan ini sudah terbukti juga, sudah saya lewati juga dan saya sekarang masih seperti ini juga. Ketika saya kemarin tunjukkan ke teman-teman bahwa di buku ini tuh ada target-target saya juga ibaratnya seperti itu ya, kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa langsung simsalabim jebret itu nggak ada. Kalau kita ada di jalan yang benar itu nggak bisa langsung ajaib teman-teman, butuh proses gitu ya. Jadi kayak misalkan hari ini jebret langsung tring berhasil, nggak seperti itu konsepnya. Kalau kita di jalan yang benar itu biasanya Tuhan tuh ngasih dulu ilmu berupa dengan ujian-ujian, kegagalan dan sebagainya. Itu ilmu dari Tuhan sebenarnya, bukan bukan hukuman, tapi itu adalah sebuah pembelajaran yang mana itu akan kita temukan di masa depan dan itu kita butuh untuk ilmu itu gitu ya. Jadi penting untuk kita bahwa setiap kali kita memiliki impian, memiliki harapan kepada Tuhan untuk mewujudkan impian kita gitu. Kuncinya dari semua ini gak akan berfungsi ya. Ini gak akan berfungsi kalau teman-teman tidak menggunakan kuncinya. Ibaratnya ini ada rumah. Yang saya share barusan itu ada tips cara-caranya, langkah-langkahnya itu adalah rumahnya gitu. Dan teman-teman akan berhasil ketika teman-teman punya kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah tingkatkan spiritual teman-teman semuanya, dekati Tuhannya, satukan dengan semesta energi kita, dan menyatu dengan Yang Maha segalanya untuk menjawab segala impian kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu menciptakan kita tuh lengkap, teman-teman. Lengkap dengan kasih sayangnya, cintanya, rizkinya, dan juga selamatnya. Jadi Tuhan tuh gak akan membiarkan kita sendiri. Gitu. Itu juga saya sampaikan malam hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan selamat praktek. Buat teman-teman yang mau mengumpulkan tugas, silakan kumpulkan tugasnya ya. Misalnya teman ini kayak gini bukan Kak Ica, kalau teman-teman belum paham, tanyakan langsung, japri langsung. Insya Allah saya bantu koreksi juga ya. Seperti itu. Gitu. Kalau teman-teman mau dirahasiakan juga untuk pribadi juga silahkan, karena itu adalah untuk pribadi. Itu teman semuanya, terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang nyaman di hati, semoga ini menjadi pembelajaran ilmu buat saya juga. Benar dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesalahannya itu dari saya pribadi, yang mana
ini kekurangan dan kelebihan saya untuk teman-teman semuanya. Dan harapannya kepada Allah SWT adalah menjadikan wasilah untuk teman-teman dan keluarga serta orang-orang sekitar teman-teman itu mendapat manfaat dari kita semuanya dan menjadikan diri kita adalah insan-insan yang Tuhan cintai. Gitu ya, teman-teman semuanya. Gitu aja, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan selamat praktek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Oh, masih Mbak.